Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amin ya rabbal alamin. Para ummahat, para akhwat dan para muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan berbarakah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, untuk menambahkan ilmu kita terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu apabila ketika kita mendengarkan kajian lalu kemudian kita mengamalkan dan juga diniatkan untuk memperbaiki diri kita serta untuk memperbaiki keluarga kita, maka hal tersebut merupakan niat yang ikhlas dalam belajar dan juga niat ikhlas dalam mendengarkan kajian, yang mana insya Allah mendapatkan fadilah-fadilah yang sangat banyak sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti berupa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hati kita diliputi dengan ketenangan dan sejenisnya. Oleh karena itu, mungkin saya wasiatkan dan juga saya anjurkan kepada para akhwat, para ummahat untuk terus ya, menambah ilmu, untuk terus berusaha kalau bisa setiap hari mendengarkan kajian agama meskipun hanya 5 menit, meskipun hanya 10 menit, setengah jam, syukur-syukur bisa sampai 10, syukur-syukur bisa sampai 1 jam ya, mendengarkan kajian yang membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dibahas di dalamnya tauhid, dibahas di dalamnya fikih, dibahas di dalamnya terkait dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yang tentu dituntut juga untuk mengamalkannya kepada diri kita, lalu kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada anak-anak kita, lalu mengamalkannya pula di dalam keluarga kita. Maka sungguh bahagia apabila suatu rumah tangga atau suatu rumah tangga yang mana di dalamnya antar suami dan juga istri mereka berdiri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan rumah tangga yang bahagia, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ketika suatu rumah tangga ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang kemudian rumah tangga ini akan bertahan nanti di akhirat, mereka semua masuk surga bersama-sama antara ayah, istri, orang tua dan anak-anaknya, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini temanya adalah langkah-langkah mendidik anak yang soleh. Tentu memiliki anak yang soleh itu adalah cita-cita dan angan-angan setiap dari keluarga muslim. Setiap dari kita sangat ingin untuk memiliki anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya baik di dunia maupun nanti di akhirat, karena berkahnya anak soleh itu tidak hanya ya di berkahnya anak soleh, insya Allah nanti akan kita bahas, berkahnya anak soleh itu tidak hanya di dunia saja tapi nanti di akhirat. Begitu banyak berkah yang diperoleh oleh orang tua ketika ia memiliki satu saja anak soleh. Maka bayangkan apabila dalam suatu rumah tangga memiliki semuanya anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada orang tuanya, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu banyak berkah yang akan diperoleh oleh orang tua ini.
begitu banyak berkah yang ia dapatkan, bahkan satu rumah ya bisa mendapatkan berkah dari berkahnya anak soleh. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya keberkahan anak soleh itu tidak hanya berhenti di satu rumah tempat tinggal itu saja, tidak berhenti hanya keluarga inti mereka saja, tapi hingga anak cucu, mungkin bisa dibilang 7 turunan, bahkan sampai rumah-rumah sekitar yang mana di tengah-tengah mereka ada anak soleh, maka rumah-rumah sekitar pula tetangganya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memiliki anak soleh merupakan cita-cita kita semua. Memiliki anak soleh adalah angan-angan dari kita semua sebagai keluarga Muslim. Dan tentu dalam meraihnya tidak hanya sekedar bercita-cita dan berangan-angan, tapi kita juga harus berusaha. Kita harus berusaha untuk mencetak generasi dan mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya, menjadi anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah bagaimana agar kita bisa mendapatkan dan mendidik generasi anak yang soleh. Di dalam banyak ayat dan hadis disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi insya Allah pada kajian ini akan saya sebutkan beberapa saja, yang mana terutama ini bagi orang tua dan ibu-ibu ya, terutama bagi ibu-ibu. Karena orang yang paling dekat bagi anak-anak itu adalah orang tuanya, terutama ibunya. Ya, terutama ibunya. Oleh karena itu di sini peran orang tua atau peran ibu, peran seorang istri, peran seorang ibu itu sangat besar dalam mendidik anak yang soleh. Ibu sangat berperan besar dalam mendidik anak yang soleh. Sehingga kita lihat di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika akan menikah. Jadi awal langkah ketika kita ingin mendapatkan dan mencetak generasi anak yang soleh, yaitu sang ibunya, yang mana sang ibu sebagai madrasah pertama dan paling utama dalam pendidikan anak di sini harus juga wanita yang solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan wanita pilihan mana yang harus kita nikahi. Beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wali hasabiha wali dini wali jamaliha wali diniha. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal biasanya. Laki-laki memilih karena 4 hal ini biasanya. Yang pertama entah karena dia anak orang kaya atau dia wanita ini orang kaya. Yang kedua atau anak pejabat atau dia orang yang terkenal. Yang ketiga karena cantiknya misalnya. Dan yang keempat adalah karena dia adalah wanita yang solihah. Agamanya baik, agamanya bagus. Maka apa petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah dan harusnya yang dijadikan sebagai patokan utamamu dalam memilih wanita adalah carilah wanita yang solihah. Carilah yang memiliki agama, maka sungguh akan beruntung engkau. Karena keberuntungan ini tidak hanya di dunia ketika seseorang memiliki istri yang solihah, tapi keberuntungan ini akan berlanjut di akhirat nanti. Yang mana tatkala seorang istri solehah, ia memiliki anak, kemudian anak tersebut pun akan dididik oleh seorang wanita, yang mana wanita ini adalah wanita yang solehah. Sehingga di sini peran awal sebagai seorang istri dan juga seorang ibu adalah berusaha agar menjadikan dirinya sebagai wanita yang solehah. Nah, jadi di sini anjuran bagi para ibu. Mungkin bisa dibilang, Ustadz mohon maaf, mungkin saya dulu sejak kecil tidak dididik agama oleh orang tua saya. Saya bukan wanita yang solehah, saya bukan wanita yang paham terhadap agama. Tidak demikian. Kesolihan itu bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dilahirkan begitu saja langsung jadi solehah, tidak. Akan tetapi diperoleh dengan berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insya Allah Anda menjadi pribadi yang solihah, ya. Tidak semestinya seorang wanita apabila dia lulusan pesantren otomatis langsung jadi solehah, tidak. Pesantren hanya mendidik dan mengarahkan. Akan tetapi pribadi seseorang itu sendiri, apakah dia mau menjadi wanita solehah atau tidak. Kita lihat di dalam
sejarah misalnya. Kita lihat di kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun misalnya, yang mana istrinya Fir'aun namanya Asia, dia adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi berada di bawah siapa? Orang yang paling kafir di muka bumi ini saat itu, yaitu Fir'aun. Tapi hal itu tidak menghalangi dia untuk menjadi wanita yang solihah. Bahkan sebaliknya, istrinya Nabi Lut, istri seorang nabi, akan tetapi ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia berada di bawah naungan seorang nabi, seorang yang benar-benar bukan hanya soleh, tapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terkait dengan kesolehan adalah ya selain hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah usaha seseorang itu sendiri untuk menjadi pribadi yang soleha. Dan untuk menjadi pribadi yang soleha, tentu jalannya ya dengan semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagai langkah awal untuk mencetak generasi atau mencetak seorang anak yang soleh, maka sang ibu adalah berusaha untuk menjadi pribadi yang solihah. Karena ibu memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mendidik anak. Islam, ya Nabi kita Muhammad SAW memberikan juga tanggung jawab terkait pendidikan anak kepada seorang ibu, seorang wanita. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat atas apa yang ia menjadi pemimpin di atasnya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW menyebutkan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita, dia itu juga memiliki tanggung jawab. Dia itu bertanggung jawab atas siapa? Atas rumah suaminya. Dan juga dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Bertanggung jawab terkait dengan kesejahteraan anaknya. Terkait dengan memandikan anak, mengurus rumah dan sejenisnya. Dan termasuk juga adalah pendidikan anak. Karena yang mengajari anak pertama kali untuk bisa bicara atau mengaji dan insya Allah sejenisnya berada di tangan ibu. Apalagi anak sejak kecil itu dekat dengan ibunya. Ya, mungkin sampai usia remaja baru dia dekat dengan ayahnya. Sehingga di sini pondasi dasar ya dan menjadi titik awal itu ada di tangan ibu terkait dengan pendidikan sang anak. Oleh karena itu, dikatakan oleh para ulama bahwasanya tanggung jawab seorang ibu terhadap anak-anaknya itu adalah dengan mendidik mereka selain urusan mengurusi kebutuhan mereka terkait dengan urusan dunia, juga mengurusi mereka terkait dengan kebutuhan ibadah dan juga agama mereka. Nah, ini tanggung jawab berada di pundak seorang ibu. Nah, bagi seorang ibu yang mana ia mendidik anaknya dan berhasil mencetak anaknya menjadi generasi anak-anak yang soleh dan soleha, maka akan banyak sekali pahala yang didapatkan oleh seorang ibu. Kita ingat ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya bahwasanya seorang yang ia memiliki anak yang soleh, maka ia akan mendapatkan pahala jariah meskipun orang tersebut telah wafat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insan in anhu amaluhu illa min thalath." Apabila seorang ia telah wafat, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sodakoh jariyah, yang kedua adalah yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini peran seorang ibu tatkala ia memberikan pelajaran kepada anak-anaknya berupa pelajaran yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Misalnya mengajari mereka tata cara sholat, mengajari mereka terkait dengan rukun iman, ya, mengajari anak-anak bacaan-bacaan sholat, maka ini merupakan ilmu yang bermanfaat yang ketika diamalkan oleh anak tersebut, maka sang ibu akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, waladin solehin yad'u lahu, dan anak yang soleh.
Yang mana anak yang soleh ini juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Maka bisa dibilang dua pintu amal jariah bisa didapatkan oleh seorang ibu tatkala ia sejak kecil mengajari anaknya. Ia sejak anaknya usia dini diajari oleh ibunya dan ditarbiyah oleh sang ibu. Masih banyak lagi fadilah-fadilah eh, yang mana didapatkan oleh seorang ibu apabila ia mentarbiyah dan mendidik anaknya agar anaknya menjadi generasi yang soleh. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya nanti di surga derajat sang orang tua akan diangkat derajatnya tinggi karena apa? Karena ia memiliki anak yang soleh, ya, karena memiliki anak yang soleh. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, karena ketika anak tersebut adalah anak yang soleh, maka amalan apapun yang dilakukan oleh anak tersebut, sang orang tua akan juga mendapatkan pahala yang semisal. Sehingga meskipun orang tua sudah wafat, maka dia pun akan mendapatkan pahala jariah yang diamalkan oleh anaknya. Ini fadilah-fadilah yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan memiliki atau mendidik anak yang soleh. Dan ini anjuran yang sangat agung kepada para orang tua, terutama di sini lebih saya khususkan adalah para umahat, kepada para muslimat, kepada para ibu-ibu. Jadikan cita-cita utama Anda adalah memiliki anak yang soleh. Tidak perlu berbangga-bangga kepada orang ketika Anda memiliki mungkin anak yang sukses jadi dokter atau sejenisnya, atau memiliki kekayaan yang besar, tidak. Tapi banggalah Anda ketika Anda memiliki anak yang soleh atau solehah, yang mana anak yang soleh dan solehah ini akan memberikan kepada Anda keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Bahkan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangga-banggakan orang tua. Ya, jadi orang tua yang memiliki anak yang soleh, diantaranya adalah seorang yang memiliki anak yang hafiz Quran, maka di akhirat kelak mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya dan diberikan sebuah mahkota. Ya, ini merupakan kebanggaan bagi orang tua. Maka di sini anjuran bagi orang tua sekali lagi agar bangga terhadap anaknya apabila ia memiliki anak yang soleh. Ini langkah pertama. Jadi langkah pertama eh, agar kita bisa memiliki anak yang soleh dimulai dari sang ibu terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu tatkala anak tersebut sudah lahir. Ya, ketika kita memiliki seorang anak, maka jangan sia-siakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala anak lahir. Ada banyak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah mentahnik bayi dengan kurma dan mendoakan keberkahan. Jadi mentahnik itu misalnya anak ada baru lahir, lalu sang bapak atau mungkin memanggil seorang syekh atau kiai untuk diminta agar mentahnik bayinya dengan dikunyahkan kurma, lalu kemudian sedikit kunyahan tersebut diberikan kepada sang bayi. Karena ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yang juga kemudian anak tersebut didoakan agar mendapatkan keberkahan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, yaitu dia bercerita, aku telah memiliki anak, lalu kemudian aku datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi memberikan nama kepadanya berupa nama Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW mentahnik dia, yaitu memberikan kurma yang sudah dikunyah oleh Nabi Muhammad SAW ke dalam mulutnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk anak tersebut, baru dikembalikan anaknya. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Kita mencari keberkahan kepada anak kita agar menjadi anak yang soleh dengan mengamalkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita tidak ikut-ikut budaya orang lain, ya. Misalnya budaya Barat atau budaya-budaya orang kafir ketika anaknya mereka baru lahir, mungkin ya apalagi budaya-budaya yang di sana mengandung kesyirikan, ya misalnya ari-arinya
ditaruh di depan rumah atau sejenisnya, maka hal ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak juga dengan budaya-budaya orang Barat, semisal ulang tahun atau sejenis-sejenisnya, yang mana ini tidak ada contohnya dari Islam dan juga dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antara sunnah Nabi Muhammad SAW tatkala anak baru lahir, yaitu memberikan nama yang baik. Dan ini perlu diperhatikan oleh para orang tua. Memberikan nama yang baik, dan kalau bisa namanya yang memiliki arti juga yang baik. Jadi bukan hanya namanya baik, tapi artinya juga harus baik. Ya, artinya dan maknanya juga harus baik. Karena nama itu juga mengandung doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, innakum tuda'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguhnya nanti di hari kiamat kalian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama kalian beserta nama bapak-bapak kalian, maka perbaikilah nama-nama kalian. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW banyak merubah nama-nama dari para sahabat yang mungkin tidak baik, entah itu namanya mengandung kesialan atau sejenisnya, ya, atau bahkan menyelisih syariat Islam, maka dirubah oleh Rasulullah SAW, dirubah oleh beliau nama-nama yang tidak baik. Akan tapi sayang, banyak dari orang tua zaman sekarang mencari nama untuk anaknya yang keren-keren, nama yang mungkin tidak dipahami, dibilang nama yang modern, ya, meniru-niru dari nama-nama orang-orang kafir, yang mana di sana mungkin tidak ada artinya, atau bahkan nama tersebut ya bisa jadi mengandung hal yang kemungkaran. Pernah saya dapati ada seorang tuh namanya Setan, subhanallah. Jadi dia itu namanya Setan gitu, tertulis gitu. Jadi dalam pemilihan nama harus yang bagus. Dan pemilihan nama yang bagus bukan berarti harus dalam bahasa Arab ya. Walaupun dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa yang lain, yang penting artinya adalah bagus, maknanya bagus, maka insya Allah nama itu diperbolehkan dalam syariat, yang selama tidak ada pelanggaran syar'i, seperti nama misalnya dia menjadikan dirinya namanya adalah hamba setan atau sejenisnya. Nama-nama tersebut tidak boleh, atau nama yang berkaitan dengan kesialan, atau nama-nama yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Dan Nabi SAW sudah memberikan anjuran, nama terbaik adalah nama yang mana di sana adalah Abdullah atau Abdurrahman, yang mana anak ini diberikan nama sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam pemilihan nama harus diperhatikan, karena kebanyakan orang yang kita dapati dalam mencari nama asal-asalan saja, atau bahkan ketika pernah saya dapati seseorang itu namanya Zamharir. Zamharir itu adalah neraka, tapi neraka yang dingin. Dia dapat dari mana? Jadi mungkin orang tuanya dulu ketika mau mencari nama asal buka Al-Quran, lalu kemudian tangannya asal ditaruh di mana, lalu nampak kata-kata Zamharir. Nah, kalau tangannya, jarinya menunjuk ke arah iblis, bagaimana masa dinamakan anaknya dengan nama iblis dan sejenisnya. Sehingga dalam pemilihan nama, kalau bisa tanya kepada ustadz, tanya kepada ulama, tanya kepada kiai, ini anak lebih baik dinamakan dengan siapa. Kalau Anda memiliki usulan nama, maka carilah nama yang baik, lalu tanyakan artinya. Ini artinya apa? Ya. Tanyakan kepada ustadz, anak saya dinamakan dengan siapa? Dinamakan dengan Abdullah, dinamakan dengan Harith, atau dinamakan dengan siapapun itu, yang mana diharapkan nama tersebut adalah nama yang baik, yang mana nama tersebut insya Allah diharapkan anak tersebut menjadi anak pribadi yang soleh sesuai dengan namanya. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala anak lahir itu adalah akikah dan juga mencukur rambut. Ya, bagi anak laki-laki maka menyembelih 2 kambing. Bagi anak perempuan maka menyembelih 1 kambing, yang kemudian kambing tersebut dimakan atau dibagi-bagikan kepada tetangga, dibuat walimah. Dibuat walimah mengajak saudara dan sanak saudara, dan ini tentu bagi yang mampu. Maka bagi yang tidak mampu maka semampunya. Yang selanjutnya di antara sunnah Nabi SAW adalah mengkhitan anak, yaitu menyunat anak, karena ini termasuk
salah satu fitrah dalam Islam, yaitu sunat. Sunat terkait dengan anak-anak, dan ini lebih dianjurkan karena sunat saat anak masih bayi, insya Allah tidak menyakiti mereka, tidak sesusah ketika anak-anak sudah berusia, mungkin berusia 10 tahun atau sejenisnya, yang mungkin agak susah. Tapi ketika anak masih bayi, maka dianjurkan untuk mengkhitan. Nah, ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal dia lahir. Kita mengamalkan sunnah Nabi dengan harapan apa? Agar ketika mereka anak-anak tersebut lahir ke dunia, kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan berkahnya, sehingga anak ini sejak lahir pun diliputi keberkahan sunnah Nabi Muhammad SAW, hingga akhir hayatnya ia juga diliputi keberkahan, sehingga dia menjadi pribadi anak yang soleh. Langkah selanjutnya untuk bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha adalah dimulai dari orang tuanya, menjadi teladan ortu yang soleh bagi anak. Jadi sang orang tua juga harus memperbaiki dirinya, juga harus berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Menjadi pribadi yang menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Bagaimana bisa seorang orang tua misalnya menyuruh anaknya untuk sholat, akan tetapi orang tuanya sendiri tidak sholat? Ia melarang anaknya sesuatu agar tidak bohong, tidak mencuri, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi orang tuanya melakukannya. Maka yang demikian bukanlah teladan yang baik dan tidak akan mendapatkan pribadi anak yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwasanya seseorang, ya, apabila ia adalah pribadi yang soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun insya Allah akan menjadikan di antara anak-anaknya, ya, Allah akan memberikan ia keturunan yang soleh juga. Dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, lalu kemudian keturunan-keturunan mereka yang beriman juga, ya, mereka juga beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggabungkan nanti bersama dengan anak-anak mereka di surga kelak. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan tidak akan dikurangi pahala mereka sedikit pun. Bahkan apabila seorang tua, orang tua sang ortu, ia adalah pribadi yang soleh, maka anak-anaknya pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Mungkin kita ingat kisah di dalam surat Al-Kahfi, tatkala Nabi Khidir, beliau bersama dengan Nabi Musa, yang salah satu kisahnya saat itu Nabi Khidir merobohkan suatu tembok yang mana di dalamnya ada harta anak-anak yatim, ya, harta anak-anak. Nah, kemudian harta tersebut ditimbun oleh Nabi Khidir. Nah, alasannya ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, mengapa engkau robohkan ini, tembok ini? Maka apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma soleha. Jadi aku robohkan tembok ini, lalu kemudian agar harta ini tersimpan bagi anak-anak. Kemudian bisa mereka temukan karena dahulu bapak mereka adalah orang yang soleh. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hartanya. Dijaga hartanya agar tidak diambil orang, dijaga hartanya agar nanti ditemukan oleh anak-anak tersebut, anaknya orang yang soleh, sehingga anak-anak tersebut pun tumbuh menjadi pribadi yang soleh lagi. Oleh karena itu dinyatakan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari ayat tersebut ada dalil bahwasanya orang yang soleh akan dijaga keturunannya, dan berkahnya, ya, berkah kesolehan seorang ini akan semakin menyebar di dunia dan di akhirat, ya, akan didapatkan oleh anak-anaknya dan juga akan didapatkan oleh keluarganya, ya, berkahnya orang soleh, karena ia akan mendapatkan syafaat serta akan diangkat derajatnya hingga di surga kelak. Jadi di sini
fadilah memiliki anak yang soleh, yaitu kita mendapatkan keberkahannya. Dan anak-anaknya, anak orang yang soleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, tidaklah seorang mukmin ia wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan dan juga keturunan-keturunannya sampai akhir. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya bagi ibu-ibu, bagi para ortu, berusahalah untuk menjadi pribadi yang soleh agar anak-anak kita juga nanti menjadi pribadi yang soleh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan juga solihah. Salah satu keberkahan takwa dan taat adalah menjadikan anak semakin soleh. Sehingga di sini ya, bagi para orang tua, solat yang Anda lakukan, ibadah yang Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan juga agar Allah memberikan keberkahan dari ibadah yang kita lakukan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang soleh dan juga soleha. Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, dan dia adalah salah satu dari ulama tabi'in, inni la usolli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi solati. Sungguhnya aku solat, ya aku melakukan solat sunnah dan sejenisnya, tapi makin aku tambah, makin aku khusyukkan tatkala aku ingat anakku. Dengan harapan apa? Dengan harapan anak tersebut menjadi anak yang soleh, maka aku tambah lagi solatku lebih lama. Karena beliau berharap dengan semakin beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada dirinya, memberikan keberkahan kepada anak-anaknya. Anaknya juga semakin soleh. Sebaliknya, anak bisa rusak karena maksiat dari orang tuanya. Jadi perhatikan, ya, ibadah dan ketaatan itu memiliki keberkahan. Sebaliknya, kemaksiatan maksiatan itu memiliki kesialan, yang bisa dibilang bisa berpengaruh kepada orang lain, pada anak-anaknya. Dikatakan oleh para ulama tabi'in, inilah udznibudz dzanba fa ara athara dzalika dzanbi ala waladi. Aku sungguh merasakan ketika aku berdosa, ya aku dapati pengaruh dosa tersebut di anakku. Mungkin anaknya membantah, mungkin anaknya dia misalnya membangkang, tidak menurut dan sejenisnya. Jadi kita lihat introspeksi di diri kita sendiri. Kita lihat ya, mengeluh misalnya, Ustadz kok anak saya dia sering teriak-teriak kepada saya sendiri. Ustadz anak saya sering menyakiti hati saya. Ustadz anak saya demikian, demikian, dan demikian. Introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita melakukan hal yang serupa dulu kepada orang tua kita. Jangan-jangan dulu kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan sekarang kita sedang bergelimang dosa, maka Allah membalas dosa kita itu dengan buruknya akhlak anak kita kepada kita. Maka di sini perlu introspeksi diri. Termasuk diantaranya adalah harta atau nafkah atau makanan yang dimakan oleh anak-anak dan keluarga kita. Apabila nafkah tersebut dari hasil yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hasil mencuri atau menipu orang lain atau mengurangi timbangan, ya, dan sejenisnya, maka hal-hal tersebut berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Oleh karena itu para ulama mereka berusaha, ya, para ulama salaf dahulu mereka berusaha agar menjaga harta-harta mereka, yang dengan harapannya ya mereka mendapatkan anak-anak yang soleh. Sebagaimana diceritakan terkait dengan orang tuanya Umar bin Abdul Aziz, yaitu Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu dari 5 khulafa Rasyidin, ya. Dia tatkala ingin menikah berkata kepada orang kepercayaannya, carikan hartaku yang paling bagus, yang paling halal, yang paling toyib di antara harta-hartaku. Aku akan gunakan itu untuk menikahi fulana, lalu kemudian aku berharap memiliki anak. Hingga akhirnya dia melahirkan anak seorang khalifah, ya, Umar bin Abdul Aziz. Hal demikian juga dilakukan oleh ayahanda dari Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, la a'lamu min mali dirhaman min haram. Aku selama hidup, selama memberikan nafkah kepada anak-anakku, aku tidak pernah insya Allah memberikan nafkah kepada mereka dari harta yang haram. Wala dirhaman min syubha, atau harta yang samar-samar dan syubhat pun insya Allah aku jaga. Jadi di sini ya menjaga kehalalan nafkah
dan juga kehalalan rizki yang kita dapat, harta, lalu kemudian kita berikan kepada anak-anak kita, itu berpengaruh kepada kesolehan kita. Sehingga di sini jangan melihat harta itu yang penting banyak, tidak. Yang penting dari harta dan rizki yang kita peroleh dalam kehidupan kita adalah yang berkah, yang mana bernilai berkah, yang mana di sana adalah halal dan juga thayyib. Jangan ada di dalamnya menipu orang lain, memakan harta orang lain, mengambil suap atau sejenisnya, maka tidak akan berkah harta tersebut dan berpengaruh kepada buruknya akhlak keluarga kita, buruknya akhlak anak-anak kita. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ia memakan harta yang haram. Nah, di sini dari poin-poin ini yaitu menjadi teladan ortu yang soleh bagi anak. Dimulai dari sang orang tua, dimulai dari sang ibu, dimulai dari sang bapak. Poin selanjutnya di antara langkah-langkah untuk mendidik anak yang soleh yaitu mengajari anak kita ilmu agama Islam. Dan ini yang paling penting. Mengajarkan anak-anak kita terkait hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar dihindari. Jadi mereka bisa tahu ya, dan ini dimulai sejak dini dan dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya terkait dengan agama. Jadi anaknya tidak dididik dengan agama yang benar. Maka apa kata beliau? Faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Maka sungguh orang tua seperti ini, dia adalah orang tua yang durhaka. Jadi durhaka kepada anak, salah satu bentuknya adalah dengan apa? Tidak memperhatikan pendidikan agama sang anak. Jadi tidak hanya di sana ada durhaka antara anak kepada orang tua, tidak. Tapi ada durhaka yang mana sang orang tua durhaka kepada anaknya. Karena yang menjadi kewajiban orang tua yaitu memperhatikan agama anak yang kemudian nanti menjaga mereka dari api Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua agar mereka memperhatikan pendidikan agama anaknya, agar mereka bisa menjaga diri mereka, menjaga diri anak-anak dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut tidak akan bisa terwujudkan kecuali sang anak mengetahui ilmu agama. Betapa banyak yang dikatakan oleh beliau wa aktsarul aulad. Betapa banyak anak-anak yang mana pribadinya menjadi rusak. Dia menjadi anak yang durhaka, tidak taat kepada Allah. Itu disebabkan kelalaian orang tua yang tidak perhatian terhadap pendidikan agama anaknya. Watar kita limihim faraiduddin wasunanihi wasunanahu. Jadi karena mereka meninggalkan, ya, tidak mau mengajarkan kepada anaknya terkait dengan agama Islam. Mungkin yang dikejar adalah pendidikan dunia terus. Orang tua sekarang bangga mungkin anaknya dia juara matematika atau juara sains, atau anaknya misalnya memiliki prestasi dalam olahraga. Tapi ia tidak perhatian terhadap agama anaknya. Ia lebih bangga mungkin anaknya bisa bahasa Inggris dan sejenisnya, tapi ia tidak bangga, ya, ia tidak perhatian kalau anaknya tidak bisa membaca Al-Fatihah. Maka hal ini merupakan bentuk durhaka kepada sang anak. Fa'adha'uhum sihoran falam yanfafi'u bi anfusihim. Maka tatkala anak-anak tersebut dilalaikan pendidikan agamanya, anak-anak tersebut selama hidup tidak akan bisa memberikan manfaat yang baik. Ya, tidak akan memberikan keberkahan. Walam yanfa'u aba'ahum kibara. Ketika anak-anak sudah dewasa juga tidak akan bisa memberikan manfaat yang baik kepada sang bapak dan juga kepada ortunya. Betapa banyak kita dapati orang anak durhaka kepada orang tuanya. Anak nasallallahu salam, bahkan mungkin kalau kita lihat berita ya, anak tega membunuh orang tuanya demi harta warisan. Anak membuang orang tuanya di pinggir jalan. Anak ya misalnya memukuli orang tuanya dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan karena orang tua dahulu ia ketika kecil lalai terhadap pendidikan anak.
ya lalai terhadap pendidikan sang anak, yang dikejar hanya pendidikan dunianya saja. Maka tatkala anak ini pun dewasa, maka anak pun tersebut akan berpikir urusan dunia juga. Betapa banyak anak-anak yang di sana durhaka kepada orang tuanya. Mereka tidak mau mengurusi orang tuanya ketika mereka orang tua sudah sepuh atau sudah usia lanjut, malah ditaruh di mana? Di panti jompo misalnya. Tidak perhatian kepada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Padahal wasiat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung setelah wasiat kepada tauhid adalah wasiat untuk berbuat baik dan juga birrul walidain kepada kedua orang tua. Birrul walidain kepada kedua orang tua. Nah, kita lihat di negeri-negeri orang-orang kafir, negeri orang barat, mereka tidak ada sama sekali bentuk bakti kepada kedua orang tua. Meletakkan orang tuanya di panti jompo atau di yayasan-yayasan orang tua dan sejenisnya. Bahkan di budaya mana itu saya pernah baca di budaya orang Jepang misalnya. Jadi orang tuanya dibuang di gunung misalnya, ada budaya seperti itu. Maka ini merupakan budaya bukan budaya Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak hanya mengajarkan, bahkan mewajibkan. Yang mana itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua, mengurusnya ketika orang tua sudah renta, tidak membuang orang tua begitu saja. Nah, inilah salah satu buah manis yang didapatkan oleh orang tua tatkala ia mendidik anaknya dengan pendidikan yang soleh, tatkala ia mencetak anaknya untuk menjadi pribadi yang soleh dan juga solihah. Sehingga orang tua perlu untuk memberikan pendidikan dan pelajaran bagi anaknya, dimulai dari pendidikan tauhid dan juga akidah yang benar, menanamkan iman kepada sang anak, menanamkan mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan kepada mereka ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika misalnya di sini ada hadis Anas, ada hadis Abdullah bin Abbas, tatkala ia dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW, dan saat itu dia adalah anak-anak, ya. Nabi berkata kepadanya, ya ghulam, wahai anak kecil, ini muallimuka kalimat ihfadillah yahfaz. Jadi hadis ini salah satu hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Wahai anak kecil, hafalah beberapa kalimat ini, yaitu jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan iman sejak awal kepada anak kecil. Hal yang sama ketika Nabi Muhammad SAW membonceng Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Jadi mengajarkan iman kepada anak sejak usia dini adalah kewajiban orang tua. Yang kedua, mengajarkan ibadah yang benar kepada anak dan juga memperhatikan ibadah sang anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat sejak mereka berusia 7 tahun. Dinyatakan oleh para ulama, yaitu allimuhum wa muruhum biadaiha. Ajarkan mereka tata cara sholat yang benar, serta perhatikan ibadah mereka, dan perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka tatkala mereka tidak mau mengerjakannya saat mereka berusia 10 tahun. Ya, jadi perhatian terhadap akidah dan juga keyakinan anak, perhatian terhadap iman anak sejak usia dini, itu adalah perintah dari Allah dan juga Rasulnya. Di antaranya juga adalah mengajarkan adab Islam kepada sang anak. Ya, mengajarkan Islam, bagaimana mereka mengajarkan adab-adab yang baik kepada anak. Mengajarkan kepada mereka tatkala masuk rumah harus salam. Misalnya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, yaitu beliau berkata kepada Anas, wahai Anas, idza ataita ahlaka fasallim alaihim takun barakatun alaika wa ala ahli baitik. Yaitu mengucapkan salam agar engkau mendapatkan berkah dan juga orang serumah juga mendapatkan berkah. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita tatkala makan, ya, dengan adab-adab yang benar.
seperti adab makan atau ketika berpakaian, adab agar kita menggunakan tangan kanan, ya berpakaian mengutamakan yang kanan dan sejenisnya. Adab-adab yang diajarkan oleh Islam, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan jangan kita sekali lagi terpengaruh dengan budaya-budaya yang mana di sana tidak sesuai dengan adab-adab Islam. Ini sangat banyak sekali, sangat disayangkan ya, terutama di tontonan-tontonan anak-anak zaman sekarang. Seperti apa? Sering saya dapati di antara tontonan anak itu mengajarkan anak untuk makan dengan tangan kiri, ya, mengajarkan anak untuk makan dengan tangan kiri. Maka ini bukan adab Islam. Kita di antara adab kita Islam adalah makan dengan tangan kanan. Yang makan dengan tangan kiri adalah orang-orang kafir atau mereka adalah setan. Yang makan dengan tangan kiri adalah cara setan. Maka kita harus memahamkan kepada anak, ini adalah perbuatan yang salah, ya, perbuatan yang salah. Jadi kita menjaga anak-anak kita agar sesuai dengan adab-adab Islam. Kita juga menjaga anak-anak kita untuk mencetak generasi yang soleh agar anak-anak tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di antara perhatian kita terhadap agama anak yaitu selalu memberikan nasihat dan wasiat yang baik kepada anak. Dan ini maksudnya bahwa mendidik anak yang soleh itu bukan hanya tugas saat anak tersebut masih kecil, tidak. Seumur hidup anak tersebut, selama Anda masih hidup dan Anda adalah orang tua sang anak tersebut, maka Anda memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk terus memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada anak-anak Anda, ya, kepada anak-anak Anda agar mereka selalu menjadi pribadi yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa dibilang mendidik anak yang soleh adalah tanggung jawab seumur hidup. Jangan dikira udah besar, udah biarkan saja, toh sudah dewasa, sudah mengerti sendiri. Tidak. Para nabi, ya, bahkan para anbiya, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, ketika mereka akan wafat, mereka bertanya kepada anak-anaknya, bertanya tentang agamanya, ya. Bahkan Nabi Ibrahim juga berdoa, wajudumni wa baniya anak budal asnam, mendoakan anak-anaknya terus. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan wasiat kepada Fatimah meskipun dia sudah dewasa dan sudah menikah. Maka sebagai seorang tua tidak meninggalkan sang anak begitu saja meskipun dia sudah dewasa, terus memberikan nasihat. Mungkin bagi anaknya yang sudah dewasa, ya tinggal di WhatsApp ditanya bagaimana sholatmu, bagaimana bagaimana ibadahmu dan sejenisnya, ya. Wahai anakku, ayo ikut bapak, ikut pengajian dan sejenisnya. Dan seperti demikian, ya, diajak anaknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus diingatkan. Dan itu adalah wasiat Luqman kepada anaknya. Kita lihat di dalam surat Luqman, beliau memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi diberikan terus wasiat. Diberikan wasiat yang cukup banyak sehingga wasiat tersebut sebagai pedoman sang anak saat dia hidup. Jadi sebagai orang tua di sini kita tidak lalai terhadap anak kita. Di saat kecil kita memberikan pendidikan yang besar, memberikan perhatian yang besar agar anak tersebut menjadi pribadi yang soleh. Maka tatkala anak tersebut sudah dewasa pun kita tetap memberikan wasiat dan juga nasihat. Langkah terakhir untuk bisa mendapatkan anak yang soleh dan juga soleha, yaitu berdoa agar mendapat anak yang soleh. Dan ini adalah senjata seorang mukmin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dimulai saat seseorang menikah. Makanya di antara sunnah Nabi Muhammad SAW kepada sang suami pertama kali malam pengantin, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya diberikan keberkahan dari istrinya. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi
wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak awal menikah agar mendapatkan istri yang solehah dan juga mendapatkan keberkahan dalam pernikahannya sehingga diberikan keturunan berupa anak-anak yang soleh dan juga solehah. Lalu juga saat berhubungan antar suami istri. Nah, ini juga penting bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu ya. Saat berhubungan suami istri, jangan tinggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qol." Apabila salah seorang dari kalian ingin mendatangi keluarganya yaitu istrinya, ia harusnya berkata atau berdoa Bismillah. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ini doa saat berhubungan badan antar suami dan istri, yaitu berdoa. Jangan lupakan berdoa. Agar apa? Ya, agar kata beliau faqudiya bainahuma walad, maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan anak dari hasil hubungan tersebut, lam yadurruhu syaitanu abada, tidak akan diganggu setan. Jadi anak tersebut akan menjadi anak yang taat karena setan akan berusaha untuk menyesatkan anak tersebut dari jalan ketaatan, menjadi anak yang buruk, menjadi anak yang durhaka. Maka sejak awal sang orang tua, kedua orang tua, yang mana kedua orang tua tersebut ingin memiliki anak yang soleh, saat berhubungan badan jangan lupakan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari setan, dan juga ya dalam berhubungan badan niatkan juga untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang soleh dan juga solehah. Bahkan dinyatakan oleh para ulama, apabila ketika seorang suami dan istri ia berhubungan badan, kemudian ia meniatkan agar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, maka meskipun dari hasil hubungan badan tersebut tidak mendapatkan anak yang soleh, tidak mendapatkan anak, jadi tidak berbuah anak, insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala dari niatnya tersebut, yaitu niat untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha, yang kemudian anak ini akan menjadi pribadi yang bertakwa dan bermanfaat bagi agama Islam, maka mendapatkan pahala. Jadi jangan lupakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan mohon maaf saat berhubungan suami dan istri. Di antara hal yang juga terkait dengan doa ini adalah selalu jangan lupakan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anak yang soleh dan juga solehah. Karena doa ini juga bermanfaat bagi anak-anak kita. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki anak yang sudah besar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan mereka pribadi yang soleh. Ya, jadi selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, doa-doa ini juga bermanfaat untuk merubah perangai anak-anak kita, yang mana mungkin anak-anak tersebut bukan termasuk anak-anak yang soleh dan soleha menurut kita ya. Tapi insya Allah dengan terus berdoa kepada Allah, Allah akan merubah perangai mereka dan menjadikan mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Termasuk juga di antara doa-doa yang dianjurkan ya, terkait doa meminta agar memiliki anak yang soleh, yaitu doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya, Rabbi habli minas solihin. Di antara doa juga yang terdapat di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antara doa juga agar kita mendapatkan anak yang soleh, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Patut bagi setiap orang tua untuk menghafalnya.
Ya, jadi sangat dianjurkan untuk dihafal doa-doa tersebut yang kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tatkala ibu-ibu dan bapak-bapak berdoa antara azan dan iqamah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita dengan doa-doa ini. Tatkala mungkin saat kita ya berada di tempat-tempat mustajab doa, misalnya berada di Mekah di depan Ka'bah misalnya, atau tatkala misalnya turun hujan. Nah, ini termasuk salah satu ya berdoa. Lalu kemudian contohnya misalnya sedang safar, maka doakan anak-anak kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW juga, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Ya, ya wahai Allah, perbanyaklah hartaku dan juga anak-anakku. Yang kemudian berikanlah berkah kepada anak-anak dan juga harta tersebut. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa-doa ini patut untuk dihafalkan oleh setiap orang tua. Ya, doa-doa ini harus dihafalkan oleh setiap orang tua, berdoa kepada untuk anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya agar menjadi pribadi yang soleh dan soleha dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu masih ada dua, yang terakhir yaitu yang selanjutnya, mendoakan anak agar dijauhkan dari setan. Ya, mendoakan anak agar dijauhkan dari setan, dan ini adalah petunjuk yang dilakukan oleh ibunda kita Maryam. Ya, ibunda kita, ibunya Maryam maksudnya. Jadi diriwayatkan bahwasanya tidak ada anak Adam atau tidaklah manusia ketika ia dilahirkan kecuali pasti akan diganggu oleh setan. Maka anak tersebut akan menangis kecuali Maryam dan juga anaknya, ya, ibunda kita Maryam tatkala melahirkan Nabi Isa alaihissalam, yang mana Maryam saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, dikatakan oleh Abu Hurairah bahwasanya doanya adalah u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, ini apa namanya, doa yang diajarkan oleh ibundanya Maryam saat itu. Jadi kita berdoa untuk anak-anak kita agar dihindarkan dari setan yang terkutuk. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lamma. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang tua agar anak-anaknya dihindarkan dari godaan setan. Jadi ini salah satu bentuk doa-doa agar kita bisa mendapatkan anak yang soleh. Patut untuk dihafalkan oleh setiap orang tua. Dan yang terakhir, dan ini terakhir terkait dengan doa, yaitu khusus ya bagi orang tua nih, jangan berdoa buruk untuk anaknya. Hindari. Semarah apapun Anda, sekesal apapun Anda kepada anak-anak misalnya, maka jangan sampai berdoa buruk kepada anak-anak. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 jenis doa yang pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul mazlum. Doanya orang yang terdolimi. Bahkan orang kafir sekalipun, apabila ia terdolimi, lalu kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diijabahi doanya. Maka di sini hindari kita berbuat zalim. Baik berbuat zalim secara fisik, misalnya memukul atau mengejek, atau ya bahkan bentolimi terkait dengan harta, menipu dan sejenisnya. Jangan sampai berbuat zalim. Wada'watul walid, dan doa orang tua. Nah ini sabda Nabi Muhammad SAW. Doa orang tua pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada'watul musafir, dan doa orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Maka di sini wahai para orang tua, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu, hati-hati dalam mengucapkan sesuatu kepada anak. Semarah apapun Anda, ucapkan yang baik-baik.
Ya, ucapkan yang baik-baik, terutama doa ibu lebih utama untuk dikabulkan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi bahwasannya di sini tidak, di hadis ini tidak disebutkan sang ibu, karena pasti sang ibu lebih berhak dan lebih utama diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, karena ibu lebih dekat kepada sang anak. Jadi di sini hati-hati kepada para ibu-ibu ketika mengucapkan kepada sesuatu kepada anaknya, menyumpahi anaknya dan sejenisnya. Ini hati-hati. Nabi SAW juga bersabda melarang kita, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa keburukan untuk diri kalian sendiri, wala ala auladikum, dan juga jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian, wala ala amwalikum, dan juga kepada harta-harta kalian, fatwa fikusa atal atau fayastajib lakum. Jadi takutnya ketika kita berdoa keburukan kepada anak-anak kita, saat itu adalah tepat dengan waktu-waktu diijabahi doa, hingga akhirnya doa-doa kita kepada anak, nausallallahu salamah, ya doa keburukan kepada anak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak dengan doa yang baik saja. Meskipun Anda sedang marah, ya. Misalnya anak, terutama anak-anak kecil kadang menumpahkan sesuatu. Nah, ini yang biasanya teriak-teriak atau marah-marah adalah orang tua, terutama ibu-ibu ya, mohon maaf. Terutama orang tua dan ibu-ibu biasanya marah-marah, ngomel dan sejenisnya. Ngomel Anda kalau bisa jangan ngomel yang buruk. Ngomellah dengan omelan yang baik kepada anak. Wahai anakku, kok kamu kayak begini banget sih? Jangan bilang kamu kok nakal sekali, tidak. Katakan subhanallah anakku, kok kamu pintar sekali. Semoga saya doakan kamu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses dan sejenisnya. Anak mecahin gelas, ya, misalnya numpahin air dan sejenisnya, doakan dengan kebaikan. Jangan sampai terucap di lisan kita sesuatu yang buruk kepada anak, lalu kemudian kita menyesalinya nanti di kemudian hari. Ya. Anak menjadi pribadi yang bodoh karena mungkin sering dikata-katai oleh orang tuanya dengan ucapan-ucapan semisal kamu nih anak dungu, anak bodoh dan sejenisnya. Ucapkan dengan ucapan yang baik, karena ucapan itu juga termasuk salah satu bentuk doa, terutama bagi orang tua yang marah. Ya, orang tua yang marah. Jangan sampai. Dikisahkan kalau nggak salah, mungkin kita tahu Imam Masjid Al-Haram sekarang, yaitu Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Dikisahkan bahwasanya beliau dahulu tatkala kecil, saat orang tuanya marah selalu mendoakan anaknya. Saya doakan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya. Beliau pun menjadi imam Masjidil Haram sampai sekarang dan menjadi imam besar. Jadi di sini anjuran kepada orang tua, ya, terutama kepada ibu-ibu sekali lagi. Karena ibu adalah yang paling dekat kepada anaknya. Anak, apalagi sejak usia dini, ada madrasah pertamanya adalah orang tua. Maka di sini wahai ibu-ibu, di sini wahai ibu-ibu, ucapkan yang baik kepada anak-anak Anda, doakan kepada anak-anak Anda dengan doa yang baik. Toyib, mungkin sampai di sini kajian kita. Mohon maaf apabila ada ucapan yang salah dan apabila mungkin sesuatu yang tidak berkenan. Yang kita harapkan dari kajian ini adalah kita menambahkan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar dengan kajian dan terus menambah ilmu kita bisa memperbaiki amalan ibadah kita. Kita juga bisa memperbaiki keluarga kita, anak-anak kita, dan juga memperbaiki masyarakat kita, yang mana tentu harapan terbesar kita dengan belajar ilmu agama, beramal kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama nanti di surga bersama seluruh keluarga kita. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.